Kadang-kadang kita diberadakan kepada perkara-perkara jasmani. Satu contoh, misalnya ada kakek, tiba-tiba mendapat tugas sebagai petugas membagi undangan. Nah itu jasmani apa rohani menurut cuma bagi undangan kok ke gereja-gereja, sampai ke Bucu, sampai ke Tenging, bagi undangan. Kira-kira jasmani apa rohani seperti ini? Ya kan? Kalau pakai dasi di depan Bapak Ibu sudah pasti rohani, ya kan? Menyampaikan firman, menjadi worship tidak, tentu hal-hal rohani. Tetapi kalau bagi undangan, terus nyapu gereja, siram-siram bunga di gereja, rohani apa jasmani bapak? Ya kan? Padahal Pak Novelan. Dan luar biasanya ayat inilah yang mendasari hidup saya, yang memotivasi hidup saya, dan saya pegang sampai hari ini. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga, jasmani, rohani. Kalau Bapak Ibu baca ayat 17 dari Kolose pasal 3, itu dikatakan baik perkataan maupun perbuatan, apapun juga harus ada prinsip. Sebab tidak ada prinsip itu ibaratnya seperti kapal yang tidak ada penghuninya, tidak ada. Makanya penting memiliki prinsip dalam pelayanan, memiliki prinsip dalam berkarya, apapun itu, jasmani, rohani sekalipun, harus ada prinsip. Nah ini yang saya pegang. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan ayat itu, prinsip yang pertama di dalam kita berkarya, baik lewat perkataan, baik lewat perbuatan, dalam ayat itu, ayat 23, itu di sana dikatakan lakukanlah semua itu dengan segenap hati. Apapun itu, baik perkataan, baik karya kita, baik perkara jasmani, perkara rohani, lakukanlah dengan segenap hati, bukan sembarang. Kalau berbicara segenap hati, tentu kita lepas dari tulus. Ya, tulus segenap hati. Segenap hati juga tidak bisa lepas dari tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Berbicara mengenai segenap hati juga tidak bisa lepas dari sukarela dan sukacita. Itu segenap hati. Prinsip yang pertama, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati, dengan tulus, dengan sukarela, dengan sukacita, apapun itu, baik jasmani, baik rohani, kerjakan dengan segenap hati. Mengapa penting sekali segenap hati? Karena kalau kita berkarya dengan segenap hati, melakukan sesuatu dengan segenap hati, maka kita pasti bisa memberikan yang terbaik, yang terindah. Yang terbaik itu pasti kita upayakan. Karena apa? Didasari dengan segenap hati. Kalau kita berkarya dengan segenap hati, maka kita juga dapat memberikan yang terbaik. Korban yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Gak asal dorong kan, gak asal lihat kan. Pasti kalau kita melayani dengan segenap hati, katakanlah kalau
itu pasti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena tulus, segenap hati itu tulus, sukarela, suka, pasti dapat memberikan yang terbaik. Satu saat Tuhan izinkan saya dihubungi satu hamba Tuhan, oke, terus bisa melayani ibadah. Oh bisa. Kalau Om tanggal sekian dari sekian ya Om pelajaran. Tapi Om dengan catatan tapi satu Om tidak kami itu sudah dilontarkan. Tidak kami Om. Sing video, sing dilayani cuma satu orang Om. Saya katakan, aku siap asalkan dipercaya. Saya berani. Saya bilang, karena saya menganggap apapun yang Tuhan percayakan bagi, apapun yang Tuhan percayakan lewat hambanya, itu kepercayaan. Saya bekerja. Dan puji Tuhan, memang yang datang cuma 2 orang. Jadi pelayanan cuma 2 orang sama pendetanya yang tidak. Tapi berkata, setelah pulang melebihi mereka di diri, malah melebihi mereka di diri. Saya sampaikan mereka salah sampai mereka. Enggak, ini memang sudah dipersiapkan oleh beliau ketika benar. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kau berbuat, sekali lagi, apapun yang kau berbuat, baik dengan perkataan, baik dengan tindakan, dasarnya dengan prinsip segenap hati, segenap hati, dengan kesungguhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesukaan. Itu dasar yang pertama. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bisa dibaca. Maka di sana Bapak Ibu bisa mengerti mengenai persembahan Kain dan Habil. Alkitab menulis Kain mempersembahkan. Ya, Kain mempersembahkan, tapi dalam ayat yang ketiga itu ada kata sebagian. Kain mempersembahkan sebagian dari apa yang dia miliki. Memang kalau kita telusuri kata sebagian ini bisa berbicara tentang finansial atau persembahan yang dipersembahkan. Sebagian. Jadi maksud saya begini, ketika Habil punya padi 2 kilo, nah sebagian itu bisa dalam arti 1 kilo. Tetapi kata sebagian ini juga bukan cuma sebatas finansial yang dipersembahkan, tetapi itu meliputi hati yang mendasari hati. Apa Kain dalam memberi persembahan. Jadi sebagian itu bukan bentuk daripada apa yang dipersembahkan, tapi sebagian itu merupakan bagian hati Kain ketika dia memberikan persembahan. Sehingga dikatakan sebagian, separuh, tidak segenap. Tapi berbeda dengan Habil. Alkitab berkata, ketika Habil mempersembahkan, yang pertama tidak ditulis kata sebagian, tidak ada. Yang kedua, Alkitab mencatat Habil mempersembahkan domba yang muda dan gemuk. Berarti yang terbaik. Banyak kalah, dia berbuat sendiri lah. Banyak kalah yang terbaik disembunyikan, dan kurang baik bisa diberikan. Contoh, nenek 10.000, singletku berapa Bapak Ibu? Itu tidak ada diri, saya tadi bilang dari sebagian. Kain mempersembahkan persembahannya sebagian, bukan cuma bentuk finansial.
hati rendah. Dia pilih domba yang paling gemuk, yang muda, dan itu dipersembahkan kepada dia. Nah, karena sebagian yang dilakukan kain itu membawa dampak orang ini. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-41 ayat ini ya. Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya, sekali lagi, tetapi Kain dan persembahannya tidak apa Bapak Ibu? Dipindahkan oleh Tuhan. Dampaknya sangat luar biasa loh Bapak Ibu. Cuma kalimat sebagian, tidak segenap hati, tidak sepenuh hati, asal-asalan. Yang penting aku memberi Tuhan, yang penting aku berkarya bagi Tuhan, yang penting aku melayani Tuhan. Tetapi tidak segenap hati. Alkitab tertulis tidak dipindahkan oleh Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia masa kini menulis ditolak oleh